Pengertian pers. Dilihat secara etimologis, kata pers dalam bahasa Belanda berasal dari bahasa Latin, persere, dari kata primer yang artinya tekan atau cetak. Jadi, pers dapat diartikan sebagai media massa cetak atau media cetak. Dalam Undang-Undang Pers 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi kegiatan mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, ataupun dalam bentuk lainnya menggunakan media cetak, media elektronik, dan jenis saluran lainnya yang tersedia. Secara singkat pers. Sejarah pers di dunia dimulai pada masa Romawi kuno, yaitu dengan temuan Acta Diurna yang diperkenalkan oleh Julius Caesar pada tahun 59 sebelum Masehi. Acta Diurna merupakan sebuah catatan harian untuk konsumsi publik yang dipercaya sebagai surat kabar pertama di dunia. Acta Diurna ini ditempel pada tempat umum atau forum Romanum selama waktu tertentu dan kemudian disimpan sebagai benda sejarah. Perkembangan pers di dunia berawal dari zaman Romawi pada masa Gaius Julius Caesar sekitar 100 sampai dengan 44 sebelum Masehi, di mana Julius Caesar meneruskan tradisi terdahulu untuk menyiarkan kabar mengenai keputusan di papan pengumuman yang diberi nama Forum Romanum. Sejak saat itu dikenal istilah jurnalis yang berasal dari kata diurnalis atau mereka yang menjadi juru tulis senat. Penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg pada 1450. Koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang ini muncul pertama kalinya pada 1457 di Nuremberg, Jerman. Perkembangan pers di Indonesia berawal pada penerbitan surat kabar pertama di Indonesia, yaitu Bataviasch Noveles and Politicae Raisomnetan yang terbit pada tanggal 7 Agustus 1774. Kemudian di masa kemerdekaan Indonesia, surat kabar pertama yang menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah surat kabar Suara Asia. Selanjutnya pers pada masa Orde Baru dikenal dengan istilah pers Pancasila, di mana kehidupan pers mengalami perubahan dengan ditandai dengan aksi demonstrasi mengeluarkan kritikan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian pada era reformasi, pemerintah mengeluarkan berbagai undang-undang yang benar-benar menjamin kebebasan pers. Pada pemerintahan Presiden Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers. Selain itu juga lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers di masa sekarang. Di masa pandemi coronavirus di CAC 2019 atau yang sering disebut dengan COVID-19 secara global, perkembangan informasi berbasis digital sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terpercaya mengenai COVID-19 dan berbagai dampaknya. Untuk memberikan update data yang faktual dan valid mengenai COVID-19, para jurnalis dihadapkan pada upaya melakukan perlindungan diri dalam melakukan peliputan yang aman, termasuk tugas profesi wartawan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dunia pers sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Artinya kebebasan pemberitaan semakin terbuka dan akan memberikan dampak ke depannya. Peran pers mahasiswa juga sangat penting dan dibutuhkan dalam membantu masyarakat, di mana posisi pers mahasiswa adalah tempat belajar dan berlatih sebagai kader bagi pers nasional di masa mendatang setelah selesai pendidikan tingginya.